bersama saya Dea Putri. Mungkin sahabat pendengar semuanya baru melihat ya wajah-wajah baru di hadapan ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal karena tak kenalan, tak kenal maka tak sayang. Biar semua pendengar sayang sama kita semua di sini, terutama aku. Jadi perkenalkan, nama aku Dea Putri, sahabat bisa sapa Dea. Dan aku salah satu mahasiswa KKN Talawi Hilir di tahun 2023. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih teman-teman. Pastinya di sini ada yang berbeda karena kita sudah pakai rompi dan juga lanyard yang memang didesain khusus untuk Talawi Hilir begitu. Nah, di sini kita mau kenalan dulu nih sama kedua narasumber kita. Boleh dimulai dari abang-abang ganteng yang di sebelah kiri aku nih. Kita mulai gimana, Bang? Ya, halo sahabat pendengar semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua kelompok KKN Talawi Hilir UNEN 2023. Oke, halo, panggilannya siapa tadi? Bang Adi. Oh, Bang Ade gitu. Ade aja nggak sih, kita biar asik juga ya. Iya, Sahabat boleh. pendengar sih, mendengar semuanya. Yang abang ganteng, nggak galak ganteng juga, boleh Bang, silakan. Halo sahabat pendengar, selain ketua tentu nggak lengkap kalau nggak ada wakil ketua. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Hafizul Iksan dari jurusan Agribisnis Universitas Andalas tahun 2020. Alhamdulillah diamanahkan sebagai wakil ketua kelompok KKN Talawi Hilir 2023. Oke, nah itu sahabat pendengar, kita ada kedatangan dua narasumber, yaitu ketua KKN kita yang ada Bang Ade atau Ade, dan ada juga Bang Hafiz atau sebagai wakil ketua di KKN Talawi Hilir ya. Nah, di awal pertanyaan kali ini mungkin para pendengar juga masih bingung nih, ini anak siapa sih yang mungkin wajahnya dari beberapa hari yang lalu itu menghiasi desa Talawi Hilir ya, yang dari kemarin itu bolak-balik aja, macam banyak banget sih prokernya begitu. Nah, mungkin warga-warga desa juga mau tahu nih, KKN itu apa sih abang-abang sekalian gitu. Boleh dijawab Bang, KKN itu apa sih kalau dari abang saya? KKN itu salah satu program, itu merupakan akronim dari kuliah kerja nyata, yang mana program wajib bagi mahasiswa Universitas Andalas pada semester ke-6. Jadi sesuai dengan namanya, mahasiswa dituntut untuk memberikan kontribusi kepada daerah-daerah seperti salah satunya Desa Talawi Hilir. Selain itu mungkin merupakan sebuah bentuk pengabdian dari masyarakat dan jadi mahasiswa itu punya pengalaman berbaur langsung dengan masyarakat. Terus itu bisa tahu terkait apa problem-problem yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah desa dan nagari yang ada di Sumatera Barat. Oke, gitu ya. Jadi para pendengar semuanya, jadi KKN itu memang suatu program atau karya nyata dari mahasiswa lah gitu ya, yang diberikan untuk nagari atau desa gitu ya. Luar biasa banget sih kalau menurut aku ya gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua nggak kalah menarik. Kan kalau misalnya KKN itu ya abang-abang, biasanya kan ada nih sesuatu yang dilakukan seperti program atau kegiatan. Nah, untuk teman-teman yang di Talawi Hilir itu apa aja sih program yang bakal teman-teman mau laksanakan untuk warga desa Talawi Hilir gitu? Boleh? Oke, mungkin pada pertanyaan kedua ini ada yang jawab ya, Kak Dea. Oke. Pada KKN ini kami sudah mempersiapkan beberapa aktivitas yang akan kami lakukan di KKN ini. Nah, kan tadi KKN ini kan buat membantu warga juga. Jadi kami mengelompokkannya menjadi 3 kelompok besar program kami. Yang pertama program utama. Nah, program utama ini terdiri dari pembangunan UMKM yang ada di Talawi Hilir. Yang kedua posyandu yang ada di Talawi Hilir, dan yang ketiga tuh di bidang pertanian yaitu pestisida nabati. Nah, kelompok keduanya adalah tentang IPTEK, itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada kelompok IPTEK ini kami juga memiliki 3 program. Yang pertama website desa, yang kedua podcast ini sendiri, dan yang ketiga pengajaran kepada anak-anak. Nah, di kelompok ketiga adalah sosmas. Nah, di sosmas ini bentuk pengabdian kita sebagai anggota KKN kepada masyarakat yang hidup di desa ini sendiri. Nah, contohnya tuh seperti membantu pengajaran TPA, rumah tahfiz, pencatatan sejarah, dan masih banyak lagi yang. Nah, di sosmas ini kita juga bisa melakukan kayak misalnya warga butuh bantuan misalnya memanen padi, nah itu bisa gotong royong dan sebagainya.
Oke, Bang Hafiz mau nambahin? Ada nambahin? Oh cukup, oke. Ya para pendengar, sahabat pendengar semuanya, itu tadi dia sangat banyak ya program-program yang mau dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN Talawihida tahun 2023 ini. Dari yang Andi jelasin tadi itu, kalau aku nangkep ya ada podcast seperti yang kita laksanain hari ini, itu adalah salah satu dari program kita. Dan yang kedua ada Tari Posyandu juga, ada Mbak Sisi Danabati, dan masih banyak lagi. Dan paling menarik sih yang aku dengar tadi tentang sosmas ya, sosial masyarakat, itu membantu warga-warga desa di sini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan harian. Di sini warga-warga desa mungkin yang udah mendengar podcast ini atau para pendengar semuanya, itu nanti kalau misalnya ada mau butuh bantuan apapun gitu, ya apapun itu bisa langsung calling anak-anak KKN Talawihida Unan 2023. Oke, nah tadi kan banyak nih program-program yang udah dijalankan atau yang mau dijalankan atau akan dilaksanakan nih. Ini hari keberapa KKN-nya? Oh, ini udah masuk ke hari keempat. Oh, hari keempat. Nah, di 4 hari ini kira-kira atau dari pastinya sebelumnya ada perencanaan kan ya, ada KKN juga ya gitu. Nah, ada nggak sih kendala yang teman-teman hadapin selama persiapan dan juga pastinya pelaksanaan KKN ini di sampai hari keempat ini, dan gimana sih cara ngatasinnya gitu? Oke, siapa yang jawab? Oke, kami dulu aja. Untuk kendala ya, karena ini seperti yang bilang tadi baru hari keempat, menurut aku sendiri belum ada kendala yang berarti ya. Cuma sejauh ini mungkin kita kendalanya di adaptasi gitu, adaptasi diri dengan masyarakat juga. Terus tuh kayak apa namanya, kita perlu mengetahui lebih dalam sebelum menjalankan proker. Jadi kan sebelum menjalankan proker itu kita merancangnya itu baru melakukan survei sekali gitu. Jadi belum tahu detail yang ada di Talawi ini, apakah programnya bisa kita jalankan sesuai rencana awal atau perlu penyesuaian lagi dengan yang ada di Talawi ini. Mungkin kendalanya itu di situ sih. Terus tapi sejauh ini kita dibantu oleh Bapak Ibu, kakak-kakak dan abang-abang dari Desa Talawi Hili yang memandu kita, membimbing kita, terus tuh menyambungkan kita dengan masyarakat. Jadi kendalanya udah bisa diatasin menurut aku gitu. Oke, nah ada tambahan dari Adik? Kalau dari adik kendalanya mungkin di segi bahasa ya. Oh, bahasa. Ya, Oke. karena kan ada beberapa adik juga dan teman-teman juga ada yang terkendala di bahasa Minang. Oh gitu. Nah, jadi interaksi sama warganya agak sedikit terhalang karena warganya pakai bahasa Minang kan, sedangkan ada beberapa teman-teman berbahasa Indonesia. Ngerti tapi pengucapannya susah gitu. Iya betul sekali. Jadi kalau dari tadi kedua masalah yang teman-teman hadapin itu apa sih cara mengatasinya? Kan tadi kan masalah nih. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau Adi dulu deh. Kalau dari segi bahasa ya, kalau dia di sendiri mungkin lebih ke membawa teman yang ngerti bahasa Minang gitu. Misalnya ada proker Posyandu nih, terus Adit dan beberapa teman nggak bisa bahasa Minang. Nah, Adit bawa teman yang pintar bahasa Minang buat jadi perantara komunikasi gitu. Menjelang adaptasi sama bahasa Minang. Gitu. Kebetulan Adi dari mana? Adit dari asli Sumbar sih. Asli Sumbar. Teman-teman Adi yang yang perlu kendala ya. Kalau Hafiz gimana? Cara mengatasinya ya yang kayak dibilang tadi kan mungkin lebih lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Jadi kita bisa tahu lebih detail. Terus itu juga dibantu oleh kakak-kakak abang-abang dari desa, pengurus desa gitu. Jadi secara makin berjalan hari mungkin masalahnya juga mungkin bisa diselesaikan. Oke, nah berarti lambat laun masalah-masalah yang ada itu bisa teratasi dengan gampang ya pastinya. Apalagi bahasa Minang itu memang benar sih, karena banyak anak-anak yang di Talawi, maksudnya anak-anak KKN Talawi ini yang di luar Sumbar ya. Iya, termasuk aku sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau gimana ya, pandangan aku terhadap orang Talawi sih luar biasa keren sih, maksudnya penyambutannya hangat juga, dan pastinya bisa menyesuaikan dengan kita. Oke, nah terkait dengan tadi masyarakat Talawi ya, teman-teman sampainya kapan nih sampai di Talawi? Hari Senin kemarin, tanggal berapa itu? Tanggal 10 ya? Tanggal 10. Tanggal 10 gitu. Untuk pakai posko kan ya berarti ya? Iya, dari cowok sama cewek. Kebetulan kami
disediakan oleh pihak desa 2 posko, 1 posko cewek, 1 posko cowok. Biar warga desa tahu atau para sahabat pendengar tahu nih, kalau posko cewek di mana tuh tempatnya tuh? Posko cewek tepatnya tuh di rumah Pak Dusun, Pak Febi. Oke. Dan posko cowok tuh ada di atas ruko toko DP namanya. Oh, toko DP, oke. Dekat sini berarti tuh ya? Iya, dekat. Dekat. Berarti jarak antara rumah cowok dan cewek itu jauh apa dekat? Kalau pakai motor sih dekat. Oh, dekat. Iya. Nah, untuk akses jalan-jalan keliling Talawi ini teman-teman mau bawa motor dari tempat asal kah atau gimana sih gitu? Kalau untuk akses kebetulan dari kita sendiri ada bawa beberapa motor dan kita juga berterima kasih kepada pihak desa untuk sudah memfasilitasi kita sebuah becak motor bentor ya. Oh iya. Jadi iya. kemana-mana kita bisa memanfaatkan itu dan jadi akses kemana-mana bisa jadi lebih mudah. Gitu. Oke, luar biasa berarti ya warga Talawi Hill ya, memfasilitasi anak-anak KKM dan untuk Talawi Hill ya gitu. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang warga desanya. Aku mau nanya dong, kira-kira first impression teman-teman pas sampai di Talawi, atau teman-teman ada yang udah pernah ke Talawi Hill sebelumnya? Sebelumnya belum. Berarti baru pertama kali ya ke Talawi Hill, termasuk aku juga sebenarnya. Apa sih first impression teman-teman sampai di Talawi Hill? Apa sih? Wah, keren atau gimana gitu? Kalau first impression dari Ade sih pas pertama dari apa ya? Dari awal masuk Salunto. Iya. Pas awal masuk Salunto tuh kayak selama perjalanan tuh mata kita dimanjakan sama view-view yang bagus, keren gitu. Oke. Kayak apa ya? Beruntung ya orangnya tinggal di sini. Iya. Kalau kita di Padang kan mau healing pergi ke sana dulu, sini dulu. Sedangkan di sini kan mau healing tinggal buka pintu rumah, ke jendela gitu. Langsung kelihatan semuanya Ya. gitu ya. Nah, kalau di Talawi Hilir ini sendiri kayak apa ya? Namanya desa tapi bukan desa gitu. Iya betul sekali. Penampakannya. Jadi pas pertama di sini itu juga berpikir, ini kira-kira desa Talawi Hilir ini apanya yang mau kita bantu gitu. Udah maju banget Iya. soalnya gitu ya. Jadi memang benar gitu, Nah. Talawi Hilir ini memang kalau dari kata perangkat desa kemarin, memang Talawi Hilir ini udah ada salah satu perangkat desa yang mengatakan di sini memang nggak ada mall tapi isi mall ada Isi semua mall. gitu. Ya, jadi memang kira-kira dikatakan KKN kayaknya kita dimanjain deh di sini, kan memang aksesnya luar biasa sih di sini, air banyak semuanya gitu ya. Kalau dari Hafiz sendiri gimana sih perspektifnya? Kurang lebih sama sih kayak Ade ya. Terus tuh untuk apa ya? Iya sebelumnya kita udah tahu kalau kita dapat kota Salunto gitu, tapi nggak berekspektasi sama sekali bakal semaju ini gitu. Bahkan minimarket ada, dekat, aksesnya mudah, terus ke bank ada, dan bahkan di jalan itu udah ada apa ya fasilitas yang fasilitas yang cukup membadai untuk pejalan kaki, ada trotoarnya di kiri kanan gitu. Iya. Jadi benar-benar udah masuk kategori desa maju. Iya, betul. Boleh tepuk tangan dong untuk Talawi Hilir mungkin ya. Ini kayaknya warga-warga atau para sahabat pendengar Talawi Hilir kayak bangga banget deh tinggal sini. Aku kalau jadi warga sini kayak bangga juga kayak gitu ya. Karena memang kalau first impression aku di sini memang biasanya kan kalau KKN kan identik dengan pedalaman, air listrik air susah, listrik susah juga gitu. Tapi di sini memang kita dimanjain Kita gitu. tidak mendapatkan kita lancar. Iya, jadi sebenarnya ini yang mau kita bantu apa, kayak kita yang terbantu kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan tentang bagi teman-teman tadi kan udah first impression terhadap kotanya. Ini first impression teman-teman terhadap masyarakat Talawi Hilir gimana? Selama 4 hari udah sampai di sini. Oke, kalau untuk masyarakatnya ya ramah sekali ya. Beliau mereka sangat welcome terhadap kita, dan walaupun kita istilahnya melakukan KKN ini tidak kita juga sebenarnya belum tahu apa yang mau dibantu gitu, tapi mereka kayak tarik nafas dulu, boleh tarik nafas dulu. Oke, jangan dulu kita apa. It's okay. Oke, boleh tadi gimana first impression terhadap warga Talawi Hilir ya? Nah, mungkin ada dulu ya. Iya, boleh ada dulu. Jadi kalau first impression dari di warga desanya ya kurang lebih sama kayak warganya tuh welcome sama orang baru gitu. Iya. Dan ada beberapa pengalaman kayak waktu itu menghadiri kelas pemakaman
warga dusun Talago. Mm. Nah, pas itu kan kita gak baru pertama kali tuh ketemu warga kan. Pas ke kuburannya tuh langsung ada kayak sapa bapak-bapak gitu kan. Sapa bapak-bapak, langsung diajak ngobrol. Ah, dari mana di? Gitu kan. Dari mana dia? Apa gitu langsung kayak nggak apa ya, Igus ya sih, kayak iya. begitu. Jadi kami yang KKN di sini pun kayak merasa enak gitu sama warganya. Oh, berarti memang welcome gitu ya. Hmm. Masa teman-teman juga nggak merasa terasingin di sini. Iya. Kalau aku pribadi sih memang kayak merasa dianggap anak sendiri sih kalau di sini. Nah, Kayak apalagi pas kita guru sama apa kan? sama ibu KWT. iya. Nah, itu terasa kali kayak kita dirangkul sebagai anak mereka gitu. Iya, betul sekali. Oke, nah tadi kita udah ngebahas banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus teman-teman udah ngejawab dengan maksimal lah pastinya tadi ya tentang gimana first impressionnya, gimana pandangan teman-teman terhadap keluarga Tawihilia. Nah, kita masuk nih ke internalnya teman-teman gitu. Kebetulan kita kan kehadiran ketua sama wakil ketua, memang pemimpinnya lah gitu ya. Nah, selama 4 hari ataupun persiapan KKN-nya teman-teman, ada nggak sih masalah yang teman-teman hadapin dan gimana sih teman-teman terutama ketua nih menghadapi problem solving itu gitu. Jadi mungkin dari dulu ya. Iya. Kalau masalah buat internal, karena baru 4 hari ya, sampai sekarang sih belum ada. Cuman mungkin kendalanya di bangun pagi. Oke, nah ya. Ada beberapa teman-teman kita yang memang apa ya, bangun pagi itu kayak agak susah gitu. Oke, nah dari bangun pagi yang susah, kita langsung akan ya bangun pagi yang susah. Gimana sih Ade sebagai ketua nih mengatasi masalah itu tuh gimana gitu? Kalau dia di sini mungkin ada 2 cara. Cara pertama itu preventif. Jadi sebelum terjadinya terlambat bangun pagi, teman-teman ini harus cepat tidur gitu dia. Oke. Paling lambat ditoleransi jam 12 lah. Oke. Biar nggak ke pagian kan. Iya. Nah, setelah preventif kan ada namanya Promotif. Kan. pokoknya ada yang kedua. Ada yang kedua. Oke, yang kedua apa tuh? Cara kedua. Dari versi Ade. Ya, cara keduanya ya bangun paksa. Oh, Ade paksa bangun gimana tuh teman-teman? Banyak cara yang bisa dilakukan buat bangun paksa nih. Oh, Bisa oke. disiram, diangkat, dan segala macamnya lah. Oke, menarik banget. Itu bakalan bisa jadi cerita KKN yang menarik ya Iya, bagi betul. teman-teman semuanya gitu. Atau mungkin ada yang memang disiram pakai ember banyak nih maksudnya nih. Enggak sampai banyak juga. Enggak juga. Kalau banyak tuh nanti kasurnya lagi. Oh ya, kesulitan basah. Oke, kalau dari Hafiz sendiri gimana nih? Ada nggak kendala di teman-teman kelompoknya selama ini? Apa ya, kurang lebih sama sih ya. Lapis lebih spesial dia. Dia Dia satu ruangan sendiri. satu ruangan sendiri. Satu ruangan. Oh, udah berdua sekarang ya. Oh, udah. Kali ganti-ganti tuh kadang sama Isya, kadang yang lain. Siapa yang mau aja? Ini kenapa Soalnya- ruangannya dipisah nih? Ruangan satu tuh ada kipas kan. Jadi Oke. karena kepenuhan, yang nggak ada yang mau di ruangan 2 karena nggak ada kipas agak panas gitu. Mungkin Ya, karena aja. udah terbiasa dari Riau kan, Riau agak panas jadi Oke. jadi udah bisa lah di ini. Diatasin lah gitu ya. Oke, menarik banget tadi banyak. Ini kayaknya bakalan insya Allah banyak banget pasti yang cerita seru di KKN. Iya. Bahkan mungkin ada yang cinlok juga ya di KKN. Kita nggak tahu ya. juga gitu ya. Jangan banyak tangan Tuhan. Apakah udah ada bau-bau percinlokan di KKN dari ada beberapa. Udah ada beberapa. Kalau hari sih belum sih kayaknya. Oh, ada belum ada. Oke, kita lihat aja ya ke depannya. Mungkin bakal banyak juga podcast dengan anak-anak KKN nanti ke depannya. Oke, nah menarik banget tadi soal problem solving ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih suatu hal yang menarik yang teman-teman temukan di Tawihilia gitu Pak? Kayak wah menarik nih kayak gitu. Beda dari tempat yang lain gitu. Oh, kayak culture shock di sini. Iya, oke. Apa ya? Tadi kali ya, ini hari Jumat kan ya. Berarti tadi kami sholat Jumat dan ya seperti biasa berangkat sholat Jumat, terus ruang duduk mendengarkan khutbah. Nah, yang menjadi culture shocknya itu ternyata di sana
pakai bahasa Arab, jadi full bahasa Arab di Oh, masjidnya Masya Allah. yang dekat pasar itu. Jadi kami kira itu masih kayak pembukaan, biasanya buka dima pakai bahasa Arab, oke wajar gitu kan. Iya. Ternyata tiba-tiba udah berdoa lah. Kami mikirnya kok doa duluan gitu, biasanya doa di akhir sebelum ikomat. Ternyata udah selesai doa udah langsung ikomat. Oh, oke. Ternyata khutbahnya yang pakai bahasa Arab gitu. Jangan bilang teman-teman selama khutbah tadi amin aja semua ya. Tapi ternyata itu khutbah gitu. Iya, good banget. Aduh, kalau dari Adi ada nggak suatu hal yang unik gitu dari Talawi? Kalau dari Adi apa ya? Kayak ada dua sisi yang berbeda di Talawi ini. Ah, Kayak kalau kita pergi ke agak ke depan dikit kayak serasa kota gitu. Nah, cuman agak kalau ke belakang dikit langsung kerasa hawa desa ya. Banyak sawah, sungai, lebih kayak kalau mau main ke kota, pergi ke Sana, depan. gitu ya. Kayaknya butuh healing nih ke alam-alam gitu. Bisa di belakang, kayak enak banget sih Iya. kakak Talawi di sini gitu ya. Benar. Oke, menarik banget tadi ya, soal ke depan kota, belakang desa. Memang kayaknya di Talawi ini udah lengkap banget. Ini adalah Talawi kan patut berbangga sekali memiliki desa yang luar biasa indah dan juga bagus ini gitu. Nah, tadi ngomong soal indah dan bagus, ada nggak sih teman-teman, mungkin kan pas persiapan kemarin kan pasti teman-teman ada survei, ada mengkaji gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan untuk Talawi, even Talawi udah keren banget, udah maju banget, pasti ada lah celah-celah gimana kita bisa ada perubahan yang harus kita lakuin. Apa sih teman-teman lihat potensi apa yang bisa teman-teman kembangkan di Talawi gitu? Maksudnya potensi Talawi yang bisa teman-teman kembangkan gitu. Buat potensi Talawi ya, sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan di Talawi ini karena apa ya, kayak dari survei yang dilakukan masih ada beberapa UMKM yang terkendala. Nah, itu mungkin bisa kita membantu sedikit di sana. Kira-kira kendalanya di mana, terus kira-kira apa solusi yang bisa diberikan gitu. Nah, mungkin juga bisa kayak apa ya, biar Talawi ini kan juga ada beberapa tempat wisata nih yang ada di sini. Mungkin kita bisa kayak lebih explore atau bikin event agar orang-orang tahu gitu. Karena dari yang ada pelajaran, kebetulan kan ada manajemen nih. Nah, dari yang ada pelajaran itu promosi paling mudah itu dari event gitu. Oh, betul sekali. Jadi gampang ya, karena itu masanya banyak, jadi Iya. gampang banget nyebar informasi Iya. gitu ya. Kalau dari Hafiz gimana nih tanggapannya? Potensi yang dikembangkan. Kalau dari sisi pertanian kayaknya udah maju ya. Terus tuh kemarin kami juga sempat berkunjung ke salah satu lahan dari petani di sini gitu. Jadi kayak udah luas, terus tuh saluran irigasinya udah bagus gitu. Tapi mungkin yang bisa dikembangkan itu dari apa ya? Itu kan petani yang memang benar-benar sumber pendapatannya dari situ. Di sisi lain ada beberapa kelompok seperti kelompok wanita tani yang seperti yang kita borong kemarin itu yang apa ya? Yang pertaniannya itu cuma untuk sampingan gitu, dan kayaknya itu perlu untuk diberdayakan. Soalnya antusias dari anggota kelompok wanita tani itu juga sangat bagus. Mereka solid gitu, jadi bisa dikembangkan. Iya, luar biasa. Jadi memang tadi dari segi pertanian, misalnya dari segi UMKM itu kayak banyak banget yang bisa dikembangkan gitu. Karena memang dilihat dari antusiasme warga juga ya, yang semangat untuk meraih hal-hal baru. Jadi mereka nggak mau nih untuk menerima hal-hal baru, nggak harus kayak di sini kami gini loh, nggak kayak gitu. Jadi kayak setiap ada hal yang baru yang bagus mereka bakal terima. Makanya desanya maju semaju ini gitu kan ya. Oke, menarik sekali. Nah, karena udah beberapa menit pembicaraan kita, aku mau dong denger closing statementnya teman-teman nih buat Talawi Hilya, dan juga oh ya kebetulan ini untuk masa KKN teman-teman di Talawi Hilya itu berapa hari? Kalau dari surat edaran rektor, kami bakal berada di desa Talawi ini selama 40 hari, tepatnya itu sampai tanggal 21 Agustus nanti. Oke, berarti 17 Agustus bakal ikut memeriahkan lah Iya, ya? harusnya. Nah, wajib lah ya. Pastinya untuk para pemirsa dan pendengar BBD harus siap-siap untuk melihat apa yang akan kita berikan untuk Talawi Hilya di 17 Agustus, dan pastinya banyak event lainnya. Nah, mungkin sebelum teman-teman closingnya, aku ada yang mau diumumin dulu.
Nah untuk podcast kali ini teman-teman, besok kita bakalan tayang itu insya Allah di setiap hari Jumat. Nah biasanya kan kalau podcast itu kan kita live untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau sekarang ini kita sistemnya, kita insya Allah akan ada YouTube dari Bincang-Bincang Desa, akan ada TikToknya juga, akan ada Instagram, dan juga FB-nya pasti tetap ada gitu ya, pasti kita bakal upgrade. Nah untuk insya Allah studionya akan kita ubah sedemikian rupa. So buat seluruh pendengar BBD dimanapun Anda berada, dan terutama bagi warga desa Talawi Hilir yang mungkin mau menjadi narasumber nih, atau ada nih yang mau diberikan informasinya untuk seluruh warga desa, dan pastinya dengan media yang cukup mudah yaitu di podcast, bisa teman-teman hubungi teman-teman KKN atau Bapak Ibu perangkat desa Talawi Hilir ya. Oke. Nah kita balik lagi ke narasumber kita nih teman-teman. Jadi untuk closing statementnya untuk Talawi Hilir boleh dong? Mungkin dari Ade dulu ya. Boleh. Kalau dari Ade sendiri, karena sebagai ketua, buat sahabat-sahabat pendengar BPD yang khususnya warga Talawi Hilir yang butuh bantuan apa saja, mungkin bisa memberdayakan anggota kelompok KKN Ade sendiri. Bisa mungkin menghubungi kami di posko yang sudah ditentukan atau melalui perangkat desa itu sendiri. Oke, kalau dari Hafiz gimana? Jadi karena kami mahasiswa dan kami masih butuh bimbingan dan bantuan dan juga ajaran arahan dari Bapak Ibu warga desa. Jadi apabila kami melakukan kesalahan, tolong nggak apa-apa ditegur saja, dan tolong diarahkan ke yang lebih baik. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi dong buat Talawi Hilir gitu ya. Luar biasa banget. Nah, jadi itu dia para sahabat pendengar dimanapun Anda berada, terutama pendengar dari BBD Podcast atau Bincang-Bincang Desa Podcast. Nah, tadi kita udah mendengar berbagai macam interaksi-interaksi terkait tentang KKN, Talawi Hilir, dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk itu terima kasih ya Bapak ganteng sekalian. Sama-sama dia juga. Iya. Diberi kesempatan buat berbicara atau berinteraksi dengan warga desa melalui podcast ini. Iya, sama-sama. Nanti pokoknya kita pastinya teman-teman KKN Talawi ini akan melakukan banyak banget perubahan-perubahan ataupun yang pastinya sesuatu inovasi untuk Talawi Hilir pastinya. Nah, untuk itu karena kita sudah sampai di akhir penghujung podcast, maka dari itu saya selaku host kali ini Dia Putri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, dan jangan lupa bagi seluruh sahabat pendengar, pastinya nanti kalau misalnya ada nih pertanyaan yang mau sahabat pendengar sampaikan kepada kita semua, ataupun untuk perangkat desa atau untuk orang-orang ternama di Talawi Hilir ataupun mahasiswa KKN, boleh teman-teman atau Bapak Ibu komen di bawah ini ya. Pastinya nanti untuk komentarnya akan kita jawab di season selanjutnya atau di episode selanjutnya. Maka dari itu kita tutup untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak para pendengar semua, semoga sehat selalu dan pastinya untuk rezekinya lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bincang-bincang desa ini dengan bincang-bincang desa Talawi Hilir ya. Insya Allah.